Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah kita semua dalam keadaan sehat sore hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada sore hari ini kita akan mendengarkan kuliah umum bersama Bapak Khairil Abdini. Beliau adalah staf khusus Kementerian Bappenas dan juga adalah Dewan Penyantun UNAN dan juga Dewan Penyantun UNP. Telah hadir bersama kita dan beliau adalah seorang sekjen ya dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Telah hadir bersama kita untuk memberikan pencerahan, untuk berbagi wawasan dan pengalaman beliau terkait dengan tema kuliah umum kita sore hari ini ialah mengapa ranking inovasi di Indonesia itu adalah terendah di 6 negara ASEAN. Beliau akan kupas tuntas persoalan ini agar kita semua para mahasiswa Magister Prodi PPKN mendapatkan wawasan ya terkait dengan mata kuliah yang sedang kita dalami semester ini, yakni mata kuliah teori kebangsaan dan pembangunan. Dan alhamdulillah sudah hadir Pak Zikri Al-Hadi, WD1 kita. Assalamualaikum Pak Zikri. Waalaikumsalam, Bu Susi, mohon izin sedang dalam perjalanan. Wah, alhamdulillah Pak Zikri. Ini narasumber kita sudah hadir bersama kita Pak Khairil Abdini dan kita sudah buka sedikit tadi dan kita mohon kepada Pak Zikri meskipun dalam perjalanan membuka secara resmi kegiatan kuliah umum kita sore hari ini. Silakan Pak Zikri. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan ya pada sore hari ini menjelang sore di Kota Padang atau di kota-kota lainnya di Indonesia. Salam kita sampaikan juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Ibu Kaprodi PPKN S2 PPKN WP Bu Susi Fitria Dewi PhD, dan juga kepada yang kami hormati juga kepada Bapak narasumber kita yang telah bergabung, Bapak Dr. Insinyur Khairil Abdini MSc. Terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi Ya Pak Zikri ada kendala sinyal ya karena dalam perjalanan. di antara 6 negara ASEAN. Tingkat oleh S2 PPKN dalam konteks perkuliahan atau pembelajaran. Ya nantinya teman-teman mahasiswa ya sebagai peserta dan juga mungkin yang kami hormati juga ada Bapak Ibu dosen, ini bisa berdiskusi. Ranking inovasi Indonesia ini kalau kita lihat dari sisi peringkat ya, ini 6 negara nomor 6, artinya kalau kita lihat ini termasuk yang level yang cukup rendah. Apakah ini ada persoalan dari persoalan mental misalnya, atau mungkin ada persoalan hambatan birokrasi, atau mungkin juga ada persoalan kultur yang memang belum mendorong inovasi dilakukan di negara kita. Nah, saya juga sering mohon izin Bapak narasumber, saya juga di negara kita inovasi ini belum menjadi hal yang didorong gitu ya. Padahal sebenarnya pemerintah kita bahkan sudah membentuk BRIN ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional nih, yang merupakan gabungan dari begitu banyak lembaga riset dan inovasi dijadikan satu gitu. Agar mempunyai sebuah lembaga yang menjadi leading sektor di bidang inovasi gitu. Nah, tentu inovasi ini kita harapkan bisa lahir dari kita, terutama generasi muda,
Pak Zikri terlempar lagi dari sinyal kita, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena Pak Zikri sudah berupaya untuk bisa bergabung dan membuka kegiatan kita, maka kita anggap saja ya Pak Zikri tadi sudah membuka kegiatan kita ya Bapak Ibu ya, Pak Khairil ya. Karena beliau sedang dalam perjalanan di Payakumbuh, jadi bisa kita maklumi ada persoalan sinyal dan sebagainya. Baik, yang akan menjadi moderator kita sore hari ini adalah Ariska Dwi Asmil. Ini adalah salah satu mahasiswa terbaik kami ini Pak Khairil. Ariska berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu 3 semester dengan IPK 3,9 ya, mungkin akan jadi mahasiswa berprestasi pada bulan wisuda Maret nanti. Kepada Ariska, Ibu berikan waktu dan kesempatan untuk bisa memulai diskusi kita. Silakan Ariska. Baik, terima kasih banyak Bu Susi, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zikri Al-Hadi yang tadi telah secara langsung membuka kegiatan pada hari ini. Izin mengambil alih acara ini Bapak Ibu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kaprodi Magister PKN Ibu Susi Fitria Dewi SOS MSI PhD, dan yang teristimewa kepada dosen tamu kita dari Sekjen Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Insinyur Khairil Abdini MSc PhD, dan tak lupa pula yang kami muliakan Bapak Ibu para audiens yang telah menyempatkan hadir untuk bergabung secara tatap maya dalam kegiatan rangkaian hari ini. Mungkin sebagaimana instruksi yang telah disampaikan, tanpa memperpanjang waktu, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Khairil Abdini. Bagaimana kabarnya Bapak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Baiklah Bapak, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya mohon izin terlebih dahulu untuk membacakan profil dari Bapak yang dimulai dari jenjang pendidikan dan juga jenjang karir. Izin ya Bapak. Baiklah, kemudian sekalian, Bapak Insinyur Khairil Abdini Abidin Said, MSc PhD, berdasarkan jenjang pendidikannya, beliau ini memperoleh pendidikan formalnya dari SD hingga SMA di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kemudian pada tahun 1974, beliau melanjutkan pendidikannya di jurusan Teknik Sipil di ITB. Pada tahun berikutnya, 1988 hingga 1994, beliau melanjutkan S2 dan juga S3-nya di University of Pitt atau University of Pittsburgh di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1990, beliau menyelesaikan program master dan pada tahun 94-nya, beliau berhasil menyelesaikan gelar PhD-nya dengan riset aplikasi statistical entropy di bidang engineering. Nah, selain itu, beliau juga mengikuti program master degree antara civil engineering dan juga public administration di universitas yang sama. Sedangkan berdasarkan jenjang karirnya, beliau ini merupakan pegawai negeri sipil yang terhitung sejak tahun 1980 dan memulai karirnya di Direktorat Jenderal Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian pada tahun 98, Pak Khairil ini pindah bekerja di Sekretariat Wakil Presiden RI di bidang ekonomi yang terkait dengan analisis kebijakan publik, dan terakhir ia menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Kementerian Sekretariat Negara pada periode 2010 dan sampai 2015. Beliau juga diangkat sebagai anggota Komite Nasional Perumusan Visi dan Agenda Pembangunan pasca Sasaran Pembangunan Milenium pada tahun 2015. Kemudian sejak tahun 2002, beliau kemudian aktif mengajar di program studi ilmu lingkungan yang kini menjadi Sekolah Ilmu Lingkungan atau SIL Universitas Indonesia. Di samping mengajar, beliau juga menjadi konsultan dalam penyusunan buku putih sains, teknologi, dan pendidikan tinggi menuju Indonesia 2045. Nah, mungkin itulah CV beliau, karena sebenarnya masih panjang lagi, karena durasi waktu dan juga sepertinya audiens sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan materi dari Bapak. Untuk itu kepada Bapak, waktu dan tempatnya disilahkan. Baik, terima kasih
Ariska sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua. Yang kami hormati Bu Susi, tadi juga untuk telah membuka itu Pak Zikri ya, Wakil Dekan. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dosen maupun mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Saya mengucapkan terima kasih telah diundang untuk memberikan kuliah umum pada sore ini. Mudah-mudahan kuliah ini ada manfaatnya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, perkenankan saya juga menyampaikan ikut belasungkawa berduka cita ya atas gempa bumi yang terjadi di Pasaman Barat. Semoga yang wafat mendapatkan tempat kembali yang mulia di sisinya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, dan yang sekarang dalam keadaan cedera mungkin bisa segera pulih kesehatannya, dan rumah-rumah yang rusak atau hancur bisa segera dibangun kembali. Sumatera Barat memang termasuk daerah yang rawan bencana alam ya. Jadi memang kita di Sumatera Barat harus ya bukan menyiapkan diri, tetapi paling tidak berupaya melakukan mitigasi terhadap bencana alam di kampung kita. Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali saya share screen ya. Ya Bu Susi. Silakan Pak Khairil. Oke. Kelihatan ya? Sudah. Pak. Sudah. Lihat ya. Ya. Jadi sebetulnya masalah mengapa ranking inovasi Indonesia terendah di antara 6 negara ASEAN ini udah banyak sebetulnya studi kajian yang dilakukan ya. Tetapi itu umumnya kajian-kajian yang sifatnya itu ada yang perspektifnya hanya melihat dari sisi kapasitas dan kondisi pendidikan di Indonesia. Ada juga yang melihat dari perspektif bagaimana kebijakan dan kelembagaan yang mengelola masalah-masalah riset dan inovasi di Indonesia. Ada juga yang melihat dari sisi perusahaan-perusahaan Indonesia itu kok kurang berminat untuk melakukan inovasi. Nah, saya mencoba melihat ini menggunakan sebetulnya riset yang dilakukan oleh Mark Zachary Taylor, ya. Dia seorang ahli di bidang political economy. Nah, risetnya itu tidak hanya meliputi aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, tetapi juga dia mencoba mencari jawaban terhadap pertanyaan mengapa suatu negara itu perlu atau harus melakukan inovasi. Nah, pertanyaan ini selama ini belum pernah terjawab. Kalau mengenai sistem, banyak negara sudah punya sistem inovasi, punya sistem riset. Ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus. Tetapi realitasnya menunjukkan bahwa ya sistem yang bagus pun belum tentu juga ya kinerja atau pencapaian inovasi dari negara tersebut juga tinggi begitu. Nah, itu kira-kira background-nya. Tapi sebelum saya masuk membahas masalah ini, saya ingin mengajak dulu untuk kita melihat seperti apa sih inovasi itu terjadi atau diwujudkan. Jadi ini semacam pengantar dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh riset itu sebetulnya ada ada 3 kategori lah. Ya. Nah, kategorinya itu yang pertama disebut dengan riset dasar atau basic research, adalah upaya sistematis dalam mencari pengetahuan baru tanpa tujuan khusus untuk aplikasi komersial. Jadi misalnya kalau ada periset atau peneliti di bidang biologi, ya, dia mungkin mencari ada nggak menemukan spesies baru. Nah, itu termasuk basic research. Atau ada orang yang mungkin dia di bidang
kimia dan biologi, misalnya menemukan tumbuhan yang ada di hutan tropis di Indonesia, lalu dia ingin mengetahui apa saja kandungan bahan-bahan kimia yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, itu disebut dengan riset dasar. Lalu yang berikutnya adalah riset terapan. Riset terapan itu sudah ada tujuan untuk menghasilkan atau mencari solusi atau tujuan komersial tertentu. Jadi misalnya begini, tadinya misalnya udah diteliti tumbuhan X misalnya memiliki kandungan bahan kimia atau zat aktif A, B, C misalnya, lalu dia ingin melakukan penelitian apakah kandungan bahan A atau zat aktif A tersebut bisa digunakan untuk pengobatan kanker dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan riset terapan. Lalu yang terakhir disebut dengan pengembangan atau development. Jadi ini tujuannya sudah mau menghasilkan barang atau jasa atau proses baru. Jadi hasil dari riset terapan itu dilanjutkan dengan melakukan yang disebut dengan pengembangan. Tujuannya menghasilkan barang, jasa, atau proses yang baru. Nah, ini ada 9 tahapan ya sebetulnya, mulai dari riset dasar itu sampai produk itu ada di pasar atau di sektor komersial. Jadi yang pertama itu disebut dengan Technological Readiness Level 1 atau tingkat kesiapan teknologi 1. Di sini yang dilakukan adalah prinsip dasar teknologi diteliti dan dilaporkan. Dan yang kedua, tahap keduanya membuat formulasi konsep dan atau aplikasi formulasi. Yang ketiganya membuktikan secara analitis dan eksperimen. 3 tahap ini masih disebut dengan riset dasar. Lalu 3 tahap berikutnya itu disebut dengan riset aplikasi, yaitu validasi teknologi di lab, kemudian validasi teknologi pada lingkungan yang relevan, kemudian uji coba pada lingkungan yang relevan. Jadi ini sudah semacam bentuk uji coba, cuman skalanya masih laboratorium. Nah, ini riset aplikasi. Lalu yang 3 terakhir itu adalah pengembangan. Jadi diuji coba pada lingkungan operasional, lalu kemudian sistem dinyatakan lengkap dan andal, kemudian sistem teruji siap untuk diproduksi. Nah, pelakunya ya, para pelaku di riset ini, riset dasar itu umumnya dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga riset non perguruan tinggi gitu. Kemudian riset aplikasi juga banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan lembaga non perguruan tinggi. Lalu kemudian kalau pengembangan itu banyak dilakukan oleh industri. Jadi mulai dari riset aplikasi sampai pengembangan itu industri sudah memiliki peran yang cukup besar begitu. Lalu kemudian begitu sudah menuju ke paling ujung, paling hilir, di situ peran wira swasta, entrepreneur dan peran dari venture kapitalis sudah sangat dominan. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat dari tahapan-tahapan tadi, produk riset dan pengembangan itu di dalam rentang 9 tingkat kesiapan teknologi itu, yang 3 tahap pertama itu hasilnya publikasi. Jadi kalau dosen meneliti, dipublikasikan di jurnal Q1, misalnya seperti itu. Lalu yang riset aplikasi ini kalau dia menemukan sesuatu itu berpotensi untuk mendapatkan paten ya. Karena ini sudah bisa mengarah kepada komersial. Nah, setelah riset aplikasi ini lalu inovasi, yang berinovasi itu bukan peneliti sebetulnya. Yang berinovasi itu adalah entrepreneur, para wirausaha. Oke, kalau begitu ini akan saya kembangkan untuk menjadi kalau itu tadi obat ya menjadi obat yang lanjut ke dalam proses komersial sehingga bisa dipasarkan. Itu kira-kira tahapannya. Lalu, nah ini bisa kita lihat juga di sini siapa saja yang menginvestasikan uangnya di dalam rentang 1 sampai 9 tersebut. Ya. Riset dasar dan riset aplikasi. Kalau riset dasar ini banyak hibah riset itu biasanya disediakan oleh negara. Ya. Tetapi juga ada perusahaan yang melakukan riset dasar karena memang mereka terpaksa untuk melakukan ini karena tidak tersedia dari hasil
riset perguruan tinggi maupun lembaga non perguruan tinggi. Lalu dari 3 sampai 5 itu dari mana biayanya? Itu sering disebut kalau di Amerika Serikat disebutnya angel investor. Angel investor itu seperti yang dari Microsoft itu ya, dari filantropi mereka menyediakan uangnya khusus untuk membiayai hal-hal yang komersial itu belum siap, negara juga tidak mampu. Kira-kira seperti itu. Saya kasih contoh misalnya vaksin. Ya. Nah, vaksin itu Bill Gates Foundation itu menyediakan dana cukup besar untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut sehingga vaksin bisa dihasilkan. Kira-kira begitu. Nah, kalau yang dari 6, 7, 8, 9 itu dana itu disediakan oleh perusahaan sendiri. Jadi ini perusahaan sebetulnya yang melakukan, karena yang berkepentingan kan perusahaan. Kalau dia mau meningkatkan kualitas produknya atau dia mau menciptakan produk baru, dia harus melakukan investasi di bidang R&D. Nah, itu perusahaan. Tapi di luar itu juga ada startup. Startup ini juga entrepreneur tadi itu, usaha pemula. Nah, dia melakukan inovasi di situ, dia mendapatkan modal dari venture capital atau dari venture kapitalis gitu. Venture capital itu modalnya besar, risikonya itu tinggi, gitu ya. Nah itu kondisinya. Kemudian ini lanjutan, inovasi itu sebetulnya mahal dan berisiko tinggi. Ini ada hasil riset PhD di Amerika Serikat pada tahun 2016 dari 1.000 perusahaan teratas yang mengeluarkan investasi untuk R&D, mereka mengeluarkan anggaran 680 miliar dolar. Ya, nggak tanggung-tanggung. Nah, dari anggaran 680 miliar dolar itu, ya, yang jadi berlanjut ke komersial itu hanya 1,6%, ya, atau 2/125. Itu yang berhasil mencapai target komersial. Itu kalau di sisi perusahaan. Lalu kalau yang tadinya startup itu ya hanya 5% dari startup itu yang berhasil mendapatkan modal dari venture capital ya. Dari 5% itu hanya 25% yang berhasil melakukan return on investment dari kapital yang dia tanamkan tadi. Jadi yang sukses itu hanya 1,25%. Yang 98,75%-nya itu masuk ke dalam apa yang tadi disebut dengan lembah kematian ini. Lembah kematian yang dari TRL 3 sampai 5. Ya. Nah inilah kira-kira pengantar sebelum kita lanjut membahas mengenai ranking inovasi Indonesia. Sekarang masalah inovasi. Nah ini kita bisa lihat di sini. Ini dari WIPO. Ya, itu lembaga PBB yang mengurusi masalah intellectual property. Ya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam 10 tahun terakhir itu, Indonesia itu terbawah peringkatnya di negara-negara ASEAN. Yang paling tinggi jelas Singapura, kemudian Malaysia, lalu kemudian Thailand, Vietnam, Filipina, dan Indonesia itu paling bawah. Oke, nah inilah riset yang dilakukan oleh Mark Zachary Taylor tadi. Ya. Maaf nih. Macet ya. Oke, Mark Zachary Taylor itu melakukan riset, ya. Terus dia menemukan atau melakukan analisis terhadap 4 hal ini. Yang pertama peran dari market, ya. Apa peran market? Lalu kalau terjadi market failure, apa dampaknya terhadap inovasi? Yang kedua itu intervensi kebijakan dan kelembagaan dari negara. Lalu yang ketiga tentang jejaring sosial global. Dan yang keempat, dia sebutnya ini sebagai creative insecurity atau ketidakamanan kreatif.
Oke, sekarang kita lanjut. Oh, nggak bisa pindah ya. Oke, nah faktor kegagalan pasar. Jadi mengapa inovasi itu tidak terjadi? Itu ternyata karena perusahaan itu tidak berminat atau tidak mau atau tidak mampu melakukan investasi di bidang riset dan pengembangan. Ya. Tidak berminatnya kenapa? Karena hasil inovasi misalnya dengan mudah dapat ditiru oleh perusahaan lain karena tidak ada jaminan tentang hak kekayaan intelektual. Itu bisa terjadi seperti itu. Atau karena perusahaan tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan sumber daya, talenta, finansial, peralatan, pengetahuan, dan teknologi yang dibutuhkan dalam berinovasi. Dan yang kedua, tidak berminatnya perusahaan berinovasi juga terjadi karena inovasi itu mahal dan berisiko tinggi. Sehingga perusahaan cenderung memilih kegiatan bisnis dengan risiko yang lebih rendah, seperti misalnya perdagangan komoditi sumber daya alam, sawit, karet, kakao, kopi, lada, batubara, migas, dan hasil tambang lainnya. Atau mereka hanya mau mendapatkan lisensi perakitan, keagenan, atau pemasaran dari produk barang maupun jasa dari luar negeri. Nah, itu kira-kira. Karena mereka tidak mau masuk berinovasi, inilah pilihan-pilihan bidang usaha yang risikonya lebih rendah. Nah, kemudian sementara itu inovasi produk barang dan jasa luar negeri yang dipasarkan terus mengalami inovasi di negara asalnya. Sehingga perusahaan dalam negeri semakin jauh tertinggal untuk dapat menghasilkan inovasi produk barang dan jasa yang sama. Nah, ini adalah data dari UNESCO. Jadi ternyata perusahaan-perusahaan Indonesia itu melakukan R&D itu hanya 0,02% dari PDB. Jadi sudah 0,02% lagi. Jadi paling kecil sekali, ya. Jauh lebih rendah dibandingkan Singapura 1,26%, Malaysia 0,59%, Thailand 0,27%, dan Vietnam 0,21%. Serta Filipina 0,04%. Nah, ini mengindikasikan bahwa tidak atau rendahnya tingkat inovasi di Indonesia karena memang terjadi kegagalan pasar atau market failure. Kemudian kegagalan pasar itu terjadi ketika perusahaan tidak berminat atau tidak mampu melakukan investasi di bidang riset dan pengembangan karena hasil inovasi, ya, karena hasil inovasi dengan mudah. Oh, ini sudah tadi ya, sudah saya sampaikan. Tapi kok ada lagi ini mungkin double nih. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi faktor pertama tadi adalah kegagalan pasar. Yang kedua masalah intervensi. Kalau terjadi kegagalan pasar, lalu biasanya ada intervensi kebijakan dari negara, kebijakan maupun kelembagaan. Nah, menurut Tyler ada 5 pilar yang terdapat di dalam intervensi kebijakan tersebut. Yang pertama, negara berupaya mengatur jaminan terhadap hak kekayaan intelektual. Yang kedua, menyediakan anggaran subsidi atau hibah riset. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, membangun universitas riset atau riset university. Yang kelima, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri. Nah, masalah yang dihadapi di Indonesia, kelima pilar ini kita menghadapi kelemahan. Lemahnya penegakan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, rendahnya anggaran riset, rendahnya kualitas pendidikan, nanti kita bisa lihat ya angka-angkanya, belum berkembangnya universitas riset, dan kurang mendukungnya kebijakan perdagangan luar negeri. Jadi inovasi itu mungkin ada ya yang mau berinovasi, tetapi barang impor jauh lebih mudah mendapatkannya, akhirnya inovasinya juga berhenti. Nah, yang ketiga itu ada faktor jejaring sosial global. Ini ada penelitian yang dilakukan dosen UI, Dr. Inaya. Ya. Jadi menurut Dr. Inaya dari hasil riset dia itu menyatakan bahwa akademisi Indonesia itu terisolasi di dalam lembaga tempat mereka mengajar dan meneliti, gitu ya.
Nah, akibat terisolasi itu mobilitasnya menjadi rendah dan kurang berinteraksi dengan sejawat akademisi global. Padahal jejaring sosial global itu kalau dimanfaatkan, itu akan memberikan dukungan, ya kita bisa berbicara dengan peneliti lain di luar negeri, ya, yang mempunyai interest atau bidang penelitian yang sama dengan kita. Jadi kita bisa berbagi pengetahuan, teknologi, peralatan riset, dan bahkan dana untuk melakukan riset itu disediakan oleh yang tadi saya sebutkan filantropi tadi, atau angel investor tadi. Jadi tidak hanya mengandalkan anggaran yang ada diberikan oleh negara maupun yang ada dari perusahaan. Jadi faktor jejaring sosial global itu juga lemah, ya. Jadi sudah 3 ya, kegagalan pasar, ya, yang terjadi, kemudian lemahnya faktor jejaring sosial global, lalu faktor intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga lemah, ya, belum mampu leverage atau mendongkrak terjadinya inovasi. Nah, inilah kira-kira hasil kajiannya. Nah, kemudian Taylor juga mengemukakan hipotesis, ya. Menurut Taylor, jadi ada semua yang kita bahas tadi 3 tadi itu baru menjawab pertanyaan bagaimana inovasi itu terwujud atau diciptakan. Jadi how-nya yang baru dijawab. Why-nya itu yang belum dijawab. Nah, menurut Taylor, tanpa ada alasan yang kuat mengapa suatu bangsa perlu melakukan inovasi, maka berbagai hal tadi itu, intervensi kebijakan pemerintah ya dalam bentuk kebijakan dan penataan kelembagaan itu akan berujung pada salah kelola dan misalokasi sumber daya. Dan ini yang dipertanyakan oleh Presiden. Ya. Presiden menanyakan uang yang digunakan oleh Lead Bank KL itu 24,7 triliun itu digunakan untuk apa saja? Kok tidak ada inovasi yang signifikan yang dihasilkan? Kira-kira itu yang dipertanyakan oleh Presiden. Lalu Taylor mengemukakan hipotesis bahwa ketidakamanan kreatif adalah faktor penyebab mengapa suatu bangsa melakukan inovasi. Ketidakamanan kreatif terwujud ketika ancaman eksternal, baik di bidang ekonomi maupun militer, lebih tinggi dibandingkan dengan ketegangan masalah-masalah domestik. Jadi harus ada external threat, ya, harus ada ancaman dari eksternal yang kuat, barulah negara terdorong untuk melakukan inovasi. Nah, apa yang terjadi ketika permasalahan domestik lebih dominan dibandingkan ancaman eksternal? Maka politik akan lebih mengutamakan pengeluaran untuk mengatasi masalah domestik, masalah kemiskinan, pengangguran, pemerataan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai subsidi ya yang disediakan oleh negara. Jadi itu udah hipotesisnya Taylor. Nah, sekarang mari kita lihat, kalau tadi kita lihat seperti apa belanja R&D Indonesia yang memang ternyata terendah di ASEAN 6 atau di 6 negara ASEAN, untuk militer juga sama ternyata. Untuk militer juga terendah di antara 6 negara ASEAN itu. Belanja militer kita itu hanya 0,78%. Jadi data ini menggambarkan secara relatif ancaman eksternal, baik itu di bidang militer maupun di bidang ekonomi, sebetulnya itu lebih rendah dibandingkan dengan masalah-masalah domestik, masalah internal yang memberikan perhatian yang lebih besar ya dari para pengambil keputusan. Jadi itu kira-kira penyebab mengapa inovasi itu tidak memiliki dorongan yang kuat ya di Indonesia. Kenapa? Karena lemahnya tingkat creative insecurity, tingkat ketidakamanan kreatif tersebut. Ini dari Taylor. Nah, ini saya kasih contoh. Ini grafik yang sebelah kiri itu tadi pengeluaran R&D perusahaan kita tuh 0,02, paling rendah sendiri itu sebelah kanan. Lalu yang sebelah kanan lagi itu military spending kita, persen terhadap PDB juga paling rendah ya dibanding negara ASEAN lainnya. Lalu
sekarang apa yang dapat dan perlu dilakukan Indonesia? Realitas menunjukkan bahwa di kawasan ASEAN, Indonesia tidak memiliki ancaman eksternal sekuat ancaman eksternal negara-negara ASEAN lainnya. Pertanyaannya, apakah Indonesia perlu merekayasa ancaman eksternal tersebut? Merekayasa ancaman eksternal yang semu akan menimbulkan sinyal yang salah dan bahkan berbahaya karena akan menciptakan konflik dagang maupun militer yang sebetulnya tidak perlu, unnecessary lah, kira-kira begitu. Namun di sisi lain, tanpa ancaman persaingan eksternal yang nyata, kebijakan dan kelembagaan riset itu tidak termotivasi dan tidak memiliki daya dorong yang kuat, gitu ya. Nah, terus sekarang bagaimana? Walaupun Indonesia dalam jangka pendek belum memiliki ancaman eksternal sekuat ancaman eksternal negara ASEAN lainnya, sebetulnya peristiwa COVID-19 ini bisa kita jadikan sebagai creative insecurity, ya. Kenapa? Karena di awal-awal COVID mungkin semua kita masih ingat kita menghadapi kelangkaan obat-obatan, vaksin juga di pertengahan COVID ini juga saling berebut, ya, karena harus impor semua. Peralatan kesehatan juga kalau tidak salah itu alat bantu pernafasan dan sebagainya juga sangat terbatas ketersediaannya. Diimpor juga tidak semudah yang dibayangkan. Nah, kalau ini kita jadikan external threat atau creative insecurity, harusnya ini bisa dijadikan daya dorong untuk melakukan inovasi di Indonesia. Nah, masalahnya apakah kita bisa mengkapitalisasi pandemi ini menjadi ketidakamanan kreatif? Apakah ketika pandemi ini segera berlalu dan berubah menjadi endemi, lalu kemudian menurunkan intensitas ketidakamanan kreatif tersebut? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang perlu kita jawab. Lalu dalam jangka panjang, jangka menengah, kita tahu neraca perdagangan kita itu kan sering mengalami defisit karena kita banyak tergantung impor barang, misalnya obat-obatan, vaksin, biosimilar, energi, alat alutsista, ya, alat pertahanan, dan impor jasa, jasa pendidikan tinggi. Kita impor, maksudnya itu banyak orang kita bersekolah tuh ke luar negeri, itu kan mengimpor juga namanya. Lalu jasa kesehatan, banyak yang berobat ke Penang, ke Singapura, ke Bangkok, dan sebagainya. Dan juga jasa logistik, kita impor tuh dari Singapura, dan seterusnya. Nah, bisa nggak ini kita transformasikan menjadi ancaman eksternal dan sekaligus menjadi ketidakamanan kreatif untuk mendapatkan dukungan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan motivasi untuk melakukan inovasi di bidang-bidang tersebut. Untuk jangka panjang, ya, jangka panjang sebetulnya ancaman yang kita hadapi itu adalah antara lain efisiensi energi, perubahan iklim, lenyapnya bonus demografi karena 2030 nanti bonus demografi kita sudah flat lah, sudah sangat berkurang. Lalu ancaman penyakit dan pandemi ke masa depan. Kira-kira ke arah inilah setidaknya dukungan politik dan kepemimpinan diperlukan untuk meningkatkan inovasi di Indonesia. Nah, ini sebetulnya bahan utama perbincangan kita sore ini, ya. Mungkin saya stop dulu, tapi ini ada beberapa bahan lanjutan. Silakan baca saja nanti, ya. Di bahan lanjutan itu sebetulnya bahan-bahan triangulasi, ya. Bahan triangulasi maksud saya bahan yang kita gunakan karena ada juga orang yang protes. Saya nggak percaya itu tingkat inovasi Indonesia itu terendah, gitu kan. Gitu. Nah, saya mencoba carikan bahan-bahan triangulasinya untuk saling mengecek, gitu. Ya, misalnya ini kok macet lagi ya. Bisa diulang share-nya Pak Khairil, di stop share gitu lalu ya. diulang share. Coba kita ulang lagi, mungkin sinyal ini biasanya. Udah saya ulang tuh. Nah, ini barangkali. Oh, belum juga. Nggak tahu nih kenapa.
Jadi mungkin kalau nggak salah Ibu Susi sudah membagikan ya bahan paparan saya ya. Jadi di situ bisa dilihat misalnya pendidikan kita, kalau kita lihat dari nilai PISA atau PISA score di ASEAN, itu ternyata juga terendah gitu. Ya, di ASEAN. Lalu kalau kita lihat lagi misalnya di situ ada universitas atau perguruan tinggi kita ya. Perguruan tinggi kita di kawasan ASEAN itu ternyata rankingnya di atas 900 ya. Di atas 900 dari Time Higher Education. Lalu kemudian kalau kita lihat bagaimana ranking dari jurnal-jurnal ya dari peneliti Indonesia. Itu coba dilihat itu ada citation index-nya itu citation per dokumennya itu hanya 5. Paling rendah juga di ASEAN gitu ya. Nah, terus kemudian citation-nya itu 5, ada lagi paten. Perolehan paten dari Amerika Serikat. Karena kalau orang berani mendaftarkan patennya ke Amerika Serikat, itu berarti patennya itu betul-betul ditujukan untuk menghasilkan yang komersial. Karena biayanya mahal. Dan Indonesia juga ternyata paling rendah di ASEAN 6. Jadi dengan triangulasi begini, confirm ya, mengkonfirmasi bahwa memang kita terendah dalam banyak hal begitu. Termasuk di bidang knowledge tadi itu. Itu ada juga dikeluarkan UNDP ya. Indonesia juga terendah itu di ASEAN 6. Jadi saya kira saya stop dulu sampai di sini Bu Susi. Kemudian mungkin kita lanjutkan ya Ariska dengan tanya jawab atau berbincang-bincang lah, berdiskusi hal-hal yang terkait dengan inovasi ini. Saya kira saya akhiri kuliah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya stop dulu ya. Bagaimana ini stop? Sudah. Udah. Baik. Silakan. Bapak atas pemaparannya dan juga pembahasan yang menarik sekali. Untuk itu kepada audiens untuk memperdalam wawasan kita bersama, maka langsung saja kita buka sesi tanya jawab sekaligus dialog eksklusif langsung bersama Bapak. Untuk itu tertera di sana kolom komentar, silahkan berkomentar di sana atau dapat juga melalui tombol raise hand yang terdapat di layar handphone atau layar komputer masing-masing. Untuk itu disilahkan. Sekali lagi, kepada para audiens, untuk dapat mengajukan pertanyaannya kepada pemateri pada hari ini, kepada Bapak Khairil Abdini, melalui kolom komentar atau dapat mengajukannya secara langsung melalui tombol raise hand. Saya itu biasanya kalau kuliah di ruangan, ya bukan secara daring ya, luring gitu, itu memang komunikasinya langsung dengan audiens ya. Jadi saya langsung tanya, gimana menurut pendapat kamu gitu kan. Jadi kita ini model, kalau di S1 dulu tuh kuliahnya kan one direction ya. Dosen kasih ceramah, terus mahasiswa mencatat, mendengar, nanti diuji kan begitu ya. Kalau untuk S2, S3 itu melalui proses adult learning process. Jadi kita berdiskusi gitu. Berdiskusi, menyampaikan pendapat, bertanya juga nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Silakan. Saya dulu boleh ya. Rizka. Silakan. Ya. Jadi melihat pemaparan dari Pak Khairil tadi sebenarnya itu berita buruk ya. Ternyata Indonesia adalah banyak sekali PR kita rupanya. Dan karena kita adalah bergerak di bidang pendidikan dan mahasiswa S2 itu, dan juga saya ya selaku dosen itu selalu menginginkan agar hasil penelitian kita itu berada pada KKNI 8 dan KKNI 9. Nah, kita kan selalu mengenal istilah KKNI 8. Nah, salah satu ciri dari hasil atau output penelitian mahasiswa S2 itu adalah KKNI 8
di mana mereka bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat inovatif. Nah, dari pemaparan Pak Khairil tadi ternyata kita punya definisi baru mengenai apa itu kata inovatif atau inovasi. Inovasi menurut Pak Khairil ternyata apabila hasil penelitian dasar kita itu sudah bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang diterapkan oleh industri, gitu ya Pak Khairil ya. Sesuatu yang bisa dijual atau dikomersilkan. Artinya dia punya daya penerapan yang tinggi. Dan ternyata itu yang belum dipahami oleh mahasiswa S2. Dan saya baru hari ini juga nih Pak Khairil, bahwa sebenarnya ketika mahasiswa S2 itu menghasilkan tesis, dan itu adalah mencapai KKNI 8, harus bersifat inovasi. Inovasi itu artinya adalah hasil produk tesis mahasiswa itu sudah bisa diterapkan oleh para industri, oleh para entrepreneurship. Tapi ternyata itu tidak terjadi Pak Khairil. Ya, jadi meskipun tesis itu dia disyaratkan KKNI 8, tapi banyak sekali yang memang belum bisa untuk bisa kita jual, untuk bisa kita marketkan, untuk bisa dimanfaatkan oleh para industri hasil-hasil tesis mahasiswa S2 kita. Saya nggak tahu di mana itu kira-kira bisa kita dorong itu, atau bisa kita berikan motivasi agar memang mahasiswa S2 itu ketika mereka menghasilkan tesis adalah sesuatu yang bisa diterapkan. Nah, terutama ini bagi mahasiswa S2 PPKN, mereka akan banyak nanti menghasilkan model gitu ya Pak Khairil ya. Kemudian modul mungkin, kemudian ada strategi-strategi pembelajaran yang seharusnya kalau sudah ditetapkan KKNI 8 itu bisa diterapkan. Gimana tuh kira-kira? Ya, mungkin saya bisa sampaikan begini ya. Inovasi itu kan sebetulnya meliputi semua aspek dari kehidupan ya. Yang saya sampaikan tadi kan lebih kepada ekonomi yang tadi itu ya, sampai komersial. Tetapi juga di bidang-bidang sosial itu juga tidak kalah ya. Misalnya bagaimana guru bisa berinovasi sehingga hasil inovasinya itu secara efektif mampu meningkatkan prestasi belajar dari siswa yang mengikuti pelajaran itu. Itu juga inovasi kan di bidang pendidikan kalau begitu inovasinya. Nah, untuk bisa sampai inovasi itu kan harus sampai kepada penerapannya. Ya. Sampai kepada penerapan itu siapa yang menerapkan kalau kita menyatakan saya menemukan inovasi di dalam proses belajar mengajar. Yang menerapkan nantinya kan adalah guru gitu. Nah, kalau hasil inovasi ini tidak berlanjut, tidak ada guru yang akan menerapkan, ya hasil inovasi itu tinggal di rak buku jadinya. Menjadi tesis, sudah lulus ujian, nilainya mungkin A, tetapi tidak berlanjut, itu dimanfaatkan. Ya, itu kalau inovasi untuk masalah-masalah yang non-komersial lah, kira-kira seperti itu. Ya. Banyak sekali sebetulnya kalau kita mau memanfaatkan, banyak orang yang mau mendukung pendanaan inovasi yang non komersial tadi itu yang disebut dengan impact investment ya. Impact investment itu ada mengenai gender issues ya, ada mengenai environment ya, lingkungan hidup, ada juga mengenai penanganan masalah-masalah sosial. Kalau kita mau meneliti lalu kita menghasilkan sebuah inovasi, itu ada lembaga yang akan menyediakan pendanaan untuk itu. Ya, ada Global Impact Investing Network, gitu. Ya, GIIN. Gitu. Jadi itu uangnya bukan gratis, uangnya itu dipinjam, nanti ada pengembaliannya begitu. Misalnya nih teman-teman dari UNP menemukan katakanlah metodologi belajar mengajar untuk disabled ya, anak-anak yang memiliki disabilitas begitu. Kalau kita bisa menemukan inovasi di situ itu bisa mendapatkan pendanaan dari GIIN tadi ya. Kenapa? Karena itu kan memberikan impact sosial yang besar. Jadi metodologi yang dihasilkan, inovasi yang dihasilkan tadi itu akan diaplikasikan di seluruh lembaga pendidikan luar biasa, misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya komersial saja, Bu Susi. Tapi tadi kan saya coba menggambarkan panjang itu jalan sampai ke inovasi itu diterapkan itu cukup panjang.
Kalau tesis mahasiswa mungkin baru pada TRL 3 tadi itu. Padahal kita butuh 9 tahap. Atau kalau istilahnya Ibu Susi tadi KNI ya. Apa itu yang di UNP gitu. Kan ada beberapa proses juga kan itu. Nah, itu kira-kira. Nah, kalau untuk ekonomi kenapa itu tidak jalan? Karena memang terjadi market failure, kegagalan pasar. Jadi walaupun universitas membuat semacam teknopark misalnya, lalu memajang hasil-hasil riset penemuannya di teknopark tersebut, lalu diundang perusahaan untuk datang, perusahaannya juga tidak berminat. Dia lebih minat impor saja. Lebih mudah, cepat dapat uangnya. Kalau ini kan lama nih mikirin lagi. Saya harus bikin mesin untuk bikinnya seperti apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inovasi itu tidak hanya produk barang, ya. Jasa juga bisa, services. Ya. Barang, jasa juga bisa juga proses. Ya. Misalnya barangnya tetap itu, ya kan, atau jasanya tetap itu, tetapi kita bisa menemukan proses sehingga barang dan jasa tadi itu bisa dihasilkan lebih efisien, lebih hemat, lebih bagus kualitasnya, misalnya. Itu juga inovasi. Gitu. Nah, inovasi yang lain adalah bisnis model. Katakan produknya, barang dan jasanya sudah berhasil, sudah ada yang mau memproduksi, tetapi untuk menjualnya secara komersial, itu butuh bisnis model. Apakah pakai platform digital dan sebagainya, itu bisnis model. Itu juga membutuhkan inovasi untuk bisa mengembangkan bisnis model tersebut. Saya stop dulu sampai di sini, terlalu banyak saya bicara. Baik, terima kasih. Ya, yang penjelasan terakhir dari Pak Khairil tadi itu membuat kita harusnya semakin termotivasi ya. Ternyata memang jasa, kemudian proses, kemudian model yang diupayakan oleh tesis-tesis magister ini itu bisa diusulkan ya, atau dijadikan sebuah proposal pendanaan. Ada tadi lembaga tadi disebutkan oleh Pak Khairil ya, mungkin nanti kita bisa minta itu apa itu nama lembaganya yang bisa untuk GIIN. GIIN. GIIN, Global Impact Investment Network. Terima kasih banyak Pak Khairil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, dan itu berguna sekali bagi kami, khususnya para mahasiswa-mahasiswa yang masih berada di ranah pendidikan, yang mana insya Allah kemungkinan semua audiens di sini mungkin akan kedepannya mengusulkan yang namanya tesis yang dengan kategori-kategori yang Bapak sebutkan tadi. Kalau bisa ya Bu ya. Oke, kita sembari menunggu dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kepada teman-teman, mungkin bisa sekalian diaktifkan kameranya Bapak Ibu semua untuk melihat agar partisipasi ini sangat terasa. Seperti itu. Dipersilahkan kepada para audiens untuk mengaktifkan kameranya. Terima kasih. Silakan. Mahasiswa dapat ilmu baru ini Pak Khairil. Jadi prosesnya agak lama untuk menghasilkan sebuah pertanyaan yang inovatif. Nggak apa-apa, ini ayo kita berdiskusi dengan Pak Khairil ini. Ternyata ada banyak persoalan di Indonesia, mulai dari kegagalan pasar, ada beberapa kebijakan-kebijakan, tadi Pak Khairil menyatakan ya. Ada 5 tadi Pak Khairil ya, hal-hal yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintahan maupun masyarakat Indonesia, dan terutama bagi para entrepreneurship-nya di bidang inovasi tadi. Silakan mahasiswa. Oke Bu. Kepada Ibu Rosnelly, waktunya disilahkan. Ya, terima kasih moderator. Menarik sekali yang disampaikan Bapak Khairil. Sudah diterangkan tadi inovasi penyebabnya. Kemudian gambaran ke depannya Bapak, bagaimana caranya supaya inovasi di negara Indonesia ini bisa
bisa dikembangkan gitu. Sehingga dari faktor penyebab yang Bapak sampaikan tadi, yang 5 tadi bisa teratasi. Sehingga Indonesia ini ke depannya tidak lagi di ranking nomor 6. Seperti itu mungkin dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pertanyaannya, Bu Rosneli. Mungkin yang diminta dari Ibu adalah bagaimana kiat yang diberikan oleh Indonesia untuk menghindari dari perankingan di posisi 6 tersebut. Bapak mungkin bisa langsung dijawab. Ya, sebetulnya kita kan nggak mengejar ranking-rankingan ya. Tujuan kita itu bukan untuk ranking-rankingan sebetulnya. Tetapi tujuan kita adalah bagaimana Indonesia ke depan itu lebih inovatif, kan begitu. Nah, tadi saya sudah sampaikan ada 3 hal. Kalau untuk jangka pendek, memang kita nggak memiliki daya dorong. Daya dorongnya nggak ada, gitu. Atau belum ada. Nah, saya menawarkan ancaman COVID ini sebetulnya bisa dijadikan daya dorong. Ya. Ada, misalnya apa contoh daya dorongnya? Bisa nggak kita berupaya juga mencari menghasilkan obat-obatan untuk COVID, menghasilkan vaksin untuk COVID, menghasilkan peralatan-peralatan bantu pernafasan untuk mengatasi masalah COVID atau mungkin pandemi ke depan. Nah, kalau 3 hal itu aja kita mulai, kita obat-obatan itu 90% bahan baku obat itu impor. Obat penurun panas saja itu impor bahan bakunya. Itu contohnya. Nah, kalau ini mau kita jadikan sebagai daya dorong, ayo, mari misalnya apa? Fakultas Farmasi, kemudian juga perusahaan pabrik obat, ya, kemudian yang menyediakan pendanaan, duduk bersama-sama, kita akan menghasilkan vaksin merah putih nih, vaksin merah putih Indonesia, gitu kan? Nah, tapi itu 3 triple helix, disebutnya itu triple helix ya. Lembaga risetnya mungkin universitas atau lembaga, kalau sekarang ada juga BRIN. Nah, kalau obat-obatan tentunya bidang farmasi lah, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian ada yang menyediakan perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi yang juga mau. Karena kalau nggak ada perusahaan farmasinya, misalnya fakultas farmasinya UNAN atau apa begitu, udah bisa nih, kami udah mampu nih menghasilkan vaksin. Tapi kan itu baru di dalam test tube kan, baru di lab, skalanya kecil kan. Bagaimana ini bisa dibikin tuh jutaan ampul vaksin? Nah itu kan memerlukan perekayasaan, memerlukan engineer. Jadi jangankan vaksin, contohnya misalnya begini, kita kan punya masakan terkenal itu rendang, kan? Ada nggak orang yang pernah terpikir di Sumatera Barat membuat mesin menghasilkan rendang sekali dihasilkan misalnya 10 ton per hari? Ada nggak yang terpikir seperti itu? Nah, mesin tapi bukan dilakukan manual, ya bisa juga 10 ton. 10 ton diserahkan orang sekampung bikin rendang dapat juga 10 ton. Tapi kan rasanya beda-beda mungkin kan. Nah itu inovasi itu sesimpel itu sebetulnya. Ya. Tidak melulu hal-hal yang itu tadi. Nah, kalau kita bisa menjadikan COVID ini sebagai daya dorong, penggerak untuk berinovasi, saya kira itu bagus. Ini kenapa tadi itu tidak ada minat itu? Coba sekarang saya tanyakan, ada nggak perusahaan Indonesia yang merasa produk dia itu kalah bersaing di luar negeri? Kan hampir tidak ada kan? Ya, nggak ada. Ada nggak pengusaha gambir di Sumatera Barat menyatakan, waduh, ini gambir kita udah kalah bersaing nih dengan negara mana gitu? Kayaknya nggak ada. Jadi kita santai-santai aja ambil daun gambir, hasilkan gambirnya, kita ekspor ke India, kan begitu. Itu contoh aja tuh gambir, atau apa begitu. Atau batu bara, ya, barang-barang tambang. Nah, kalau Korea misalnya, handphone apa? Samsung. Handphone Samsung itu terancam kalah bersaing dengan iPhone atau apa begitu. Itu yang mengakibatkan mereka terus-menerus harus berada di leading edge ya. Harus berada di garis terdepan bahwa produk dia itu harus selalu kompetitif. Itu yang menjadi daya dorong mereka berinovasi. Nah, kalau kita gambir kita itu
Ya mau diapakan juga gambir ya warnanya kayak begitu kan, hasilnya kayak begitu, dijual juga, diekspor ya begitu. Dan juga tidak ada negara lain juga yang menyaingi gambir itu kan. Itu contoh ya. Oke, silahkan yang lain. Oke, baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Ya, kita membutuhkan ini persaingan dengan negara luar terhadap hasil produksi kita ya Pak Khairil ya. Ya, kalau tidak kan kita selalu merasa di zona aman saja sekarang. Tidak ya, pernah merasa komplasensi. tidak pernah ada merasa tantangan, tidak ada merasa kekhawatiran produk kita akan kalah bersaing. Menarik sekali Pak Khairil. Izin Bu Susi, sebagai moderator ada rasa pertanyaan yang pengen diungkapkan, apakah boleh ikutan bertanya atau bagaimana? Silakan Lariska. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi gini Pak, menarik juga yang Bapak sampaikan bahwa kekhawatiran, kecemasan masyarakat tadi itu dapat dijadikan faktor pendorong lainnya. Tapi mungkin pertanyaan lanjutan Pak, dari mulai banyaknya situasi yang ada yang semakin mencekam sekarang, mulai dari pandemi yang semakin hari makin berlarut seperti yang kita rasakan sekarang, ada yang namanya ketergantungan di situ Pak. Dan ini adanya relasi kita dengan pihak global. Karena ini memang mencakup semua lini kehidupan dimanapun mereka berada. Pertanyaannya Pak, apakah faktor ketergantungan yang dirasakan oleh masyarakat ini yang dibalut dengan kecemasan tadi, apakah itu juga dapat dijadikan faktor pendorong ataukah ketergantungan, misalnya seperti Bapak katakan kita membutuhkan namanya vaksin, akibatnya kita menjalin relasi dengan luar, akhirnya dengan adanya kecemasan seperti itu, pokoknya dengan inti ketergantungan, apakah itu bisa kita sulap Pak menjadi suatu faktor pendorong, atau bagaimana cara kita mensikapi hal ini sebagai mahasiswa yang sudah berada di tahap S2 ini Pak? Terima kasih. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, apakah masih ada dorongan untuk bikin vaksin? Kan itu pertanyaannya. Sekarang vaksin berlimpah, ya. Mau merek apa aja ada, gitu kan? Semua bisa diimpor, gitu ya. Lalu kita berpikir, ya sudahlah, ngapain kita capek-capek juga, gitu. Kan juga mudah mendapatkannya, gitu. Nah, itu mendiscourage, ya. Itu menjadi bukan menjadi daya dorong. Ya sudahlah, ini COVID sudah jalan, obat-obatan sudah ada, ini nanti COVID akan berubah seperti flu biasa, nah, lalu kita kembali lagi ke komplasensi, kembali lagi ke zona nyaman, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kan begitu ya lagunya Kus Plus ya. Jadi karena tidak ada kecemasan itu, ya tidak ada kekhawatiran itu, nah itu akhirnya kita kehilangan semangat lagi. Gitu. Dalam banyak hal. Sekarang itu kan semua yang ada, yang kita gunakan untuk komunikasi sekarang, komputer, gadget, lalu kemudian platform, Zoom. Ini kan semua import nih, nggak ada yang bikinan kita semua, nggak ada. Ya kan? Tapi kan kita juga nggak merasa terancam. Nah, kita juga nggak merasa terdorong, saya harus bikin komputer sendiri nih, gitu kan? Oh, saya harus bikin platform untuk bisa berbicara seperti di Zoom ini gitu ya, atau supaya bisa memberikan kuliah jarak jauh secara daring yang lebih baik daripada Zoom, juga nggak ada tuh yang terdorong itu, semuanya udah nyaman aja nih, gampang nanti kita Zoom ya, gitu kan, ini mau rapat nih gimana, ya udah nanti Zoom aja jam sekian, gitu kan, semudah itu ya, karena sudah tersedia. Lalu kita udah di zona nyaman, akhirnya kita anggap itu taken for granted saja. Wah, itu sudah ada. Kita udah nggak ada minat lagi untuk berinovasi di situ. Saya nggak tahu kalau ada teman-teman di sini yang minat, pokoknya saya mau bikin model Zoom yang khas Sumatera Barat misalnya gitu ya. Nah, itu kan tidak ada dorongan untuk itu juga. Benar Pak. Berarti kalau boleh menangkap dari isi materi Bapak sendiri, berarti kita harus mensulap segalanya itu menjadi bentuk kecemasan untuk kita tuh bisa menimbulkan motivasi seperti itu, Pak. Makanya inovasi ada. Ya. Sekarang saya tanya, coba cek deh anak-anak yang berprestasi tinggi di pendidikan itu pasti penyebabnya di belakang itu ada motivasi yang tinggi kan? Ya. Benar nggak? Tanpa motivasi yang tinggi itu nggak akan mungkin berprestasi, gitu. Nah,
Kenapa dia termotivasi? Ya itu saya nggak tahu, itu cari sendiri jawabannya. Ada yang ingin mengubah nasibnya, dulu bertani di kampung, sekarang kalau dengan sekolah yang baik bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya, income-nya bisa meningkat. Itu kan contoh juga dari kecemasan untuk keluar dari kondisi keadaan ekonomi misalnya, bisa seperti itu. Jadi umumnya anak-anak pintar itu, sepengetahuan saya itu ada motivasi yang kuat di belakangnya. Kenapa dia mau merantau, mau sekolah yang susah-susah gitu, bisa survive, kan seperti itu ya. Kalau dia sudah di zona nyamannya, ya sudahlah. Nggak usah sekolah jauh-jauh, nggak usah apa-apa, kan begitu. Ya, saya ikut nimbrung Pak Khairil. Artinya memang perlu ada penyadaran ya. Nah, kemarin kami sudah diskusi nih mengenai beberapa teori pembangunan. Jadi perlu ada penyadaran mengenai resiko-resiko yang akan kita hadapi kalau kita tidak melakukan inovasi gitu Pak Khairil ya. Nah, ini yang penyadaran ini mungkin yang tidak pernah dilakukan secara serius, baik oleh lembaga pendidikan, oleh masyarakat, oleh negara, bahwa janganlah kita terlalu terlena di zona nyaman sehingga tidak ada dorongan, tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Kita perlu inovasi sebenarnya dalam bidang apapun. Ini yang paling bertanggung jawab yang membuat kita selalu berada di zona nyaman ini siapa ini, Pak Khairil? Kenapa kita senang-senang saja? Nggak ada inovasi ya nggak masalah. Vaksinnya nggak ada obat ya kita tunggu sajalah orang lain di luar sana yang akan berinovasi. Itu ada budaya ya Pak Heru ya, ada budaya yang atau mentalitas take it for granted dan pasif yang saya lihat dari pemaparan Pak Khairil itu gimana tuh kira-kira Pak Khairil? Ya, Taylor juga mengakui faktor budaya itu pasti ada ya, salah satu penyebabnya. Jadi kita misalnya begini, kenapa Korea, Jepang, Taiwan itu inovasinya tinggi? Kan begitu. Yang jelas, pertama mereka tuh nggak ada pilihan. Nggak ada sumber daya alam. Kalau kita tadi itu kan ada sawit, ada karet, ada kopi, ada lada, ada kakao, wah ada gambir, macam-macam lah yang kita bisa peroleh dari alam gitu ya. Nah, mereka tidak memiliki hal-hal yang seperti itu, kekayaan seperti itu. Jadi kekayaan sumber daya alam itu juga sedikit banyak mempengaruhi budaya kita sehingga kita berada dalam komplasensi, dalam zona nyaman tadi itu. Ya begini-begini aja juga tetap makan, kan begitu kalau orang berpikir gitu kan. Nggak ada juga upaya meningkatkan hasil panen padi di sawah itu meningkat 3-4 kali lipat, juga nggak ada yang berpikiran begitu. Gitu. Pokoknya cukup makan, lah tuh kan. Atau memang itu bentuk keadilan Tuhan mungkin enggak Pak Khairil? Bentuk keadilan Tuhan. Ada negara-negara yang memang ya sudahlah kamu berada di zona nyaman saja, saya kasih kamu alam yang indah yang berlimpah ini, apapun ditanam bisa jadi. Tapi ada negara-negara yang gersang, yang tidak punya sumber daya alam, ya dipaksalah mereka untuk memutar otak, menghasilkan banyak inovasi. Apa kita sudah menggunakan teori itu saja tuh Pak Khairil? Keadilan Tuhan. Ya mungkin itu perlu ada yang melakukan riset ya. Riset ya. Riset di bidang itu. Saya juga nggak berani menyatakan begitu, tapi itu barangkali juga salah satu faktor gitu. Maaf memotong. Ya, sekarang misalnya begini, saya nggak tahu sejauh mana orang di Padang itu pergi berobat ke Malaysia, banyak nggak? Ada nggak didengar orang Padang berobat ke Malaysia? Ya, banyak Pak Heryl, ke Malaka katanya Pak Heryl ya. Nah, ada yang ke Malaka, ada yang ke Penang, ya, macam-macam lah gitu ya. Nah, itu pun kita tidak menganggap sebagai ancaman, ya kan? UNAN, Fakultas Kedokteran UNAN nggak menganggap ancaman, rumah sakit yang di Padang juga nggak menganggap itu sebagai ancaman, lalu juga ya nggak berpikir lagi, nggak bertanya lagi, mengapa orang Padang berobat ke Malaka? Mengapa orang Padang berobat ke Penang? Nggak bertanya lagi kan? Ya itu terserahlah duit-duit mereka mau berobat ke sana juga nggak apa-apa kan begitu. Kalau ada itu perasaan itu sebagai ancaman sehingga muncul kreativitas, oke, kalau gitu kita
bisa dong bikin pelayanan rumah sakit seperti yang di Malaka. Padahal dokter-dokter Malaysia juga banyak lulusan UNAN juga kan, gitu. Nah, itu contoh yang paling dekat aja lah yang di kampung ya, di kampung kita. Baik Bapak, sepertinya tadi ada yang raise hand. Mungkin dari Pak Ah, benar Pak, ada yang ingin ditanyakan? Untuk waktunya disilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik ya apa materi yang disampaikan oleh Pak Khairil tadi. Di sini tadi ada saya mencatat beberapa poin yang faktor yang menentukan inovasi. Itu salah satunya ada intervensi kebijakan dan kelembagaan tadi. Kita tahu juga bahwa intervensi pemerintah kebijakan ini itu kan memang diperlukan nih dalam dalam perekonomian juga pastinya. Itu jelas untuk yang pertama kalau tidak salah untuk mengurangi dari kegagalan pasar, terus ada juga seperti kekakuan harga monopoli nih dan dampak negatif kegiatan usaha swasta, seperti misalnya pencemaran lingkungan, misalnya contohnya seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, apakah memang benar nih intervensi pemerintah itu diperlukan agar mengurangi kegagalan pasar? Sebab di lapangan itu kan masyarakat tidak menerima. Yang saya lihat kebanyakan masyarakat tidak menerima Pak gitu. Gimana Pak? Mungkin ini memang masalah yang udah lama ya, nggak baru-baru juga masalahnya seperti itu Pak. Gimana Pak tanggapannya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad. Mungkin langsung bisa dijawab Bapak, silahkan. Ya, jadi kegagalan pasar itu biasanya, kenapa disebut kegagalan pasar? Karena memang dunia bisnis tidak mau melakukannya. Itu disebut kegagalan pasar. Nah, tadi disebutkan masalah lingkungan misalkan. Ya. Nah, kenapa kok nggak dilakukan lingkungan? Bagi bisnis itu kan tambahan biaya, beban. Ya, kalau dia menghasilkan suatu produk, dalam menghasilkan produk itu dia ada limbah. Limbahnya itu mencemari lingkungan. Kalau limbah itu harus dia olah sebelum bisa dilepas ke lingkungan kembali, itu kan cost. Itu kan biaya, seperti itu. Nah, itu contoh dari market failure tadi. Ya, kalau gitu, ya dia suka, udahlah dibuang aja ke sungai, kan? Langsung, gitu ya. Atau dibuang aja ke dalam tanah, begitu. Atau dibuang ke laut, entah itu plastik, entah itu apa, kan begitu yang terjadi. Itu market failure, contoh dari market failure itu. Ya. Makanya untuk menyelesaikan itu diperlukan intervensi pemerintah, government intervention, sehingga masalah lingkungan hidup itu yang menanganinya pemerintah, bukan badan usaha gitu. Pemerintah misalnya membangun fasilitas untuk mengolah air limbah. Jadi semua air limbah industri itu dikumpulkan ke satu tempat, industri itu tinggal bayar. Polluter pay principle ya, yang menghasilkan polusi harus bayar kan begitu. Lalu itu diolah limbahnya sebelum bisa dibuang ke alam seperti itu. Itu contoh dari kegagalan pasar. Nah, kalau dalam hal inovasi kegagalan pasar ini, pengusaha itu tidak mau investasi untuk menghasilkan produk baru. Kenapa? Karena dia bisa beli impor aja. Dia tinggal dagang aja. Kenapa capek-capek gitu? Impor, dagang, tinggal buka toko, jual. Selesai. Kalau berinovasi kan Anda harus cari uang untuk berinovasi. Anda harus cari mesinnya untuk bisa memproduksi barang itu. Iya, itu kalau laku. Kalau barangnya nggak laku, berarti risikonya besar. Bisnis Anda gagal, kan begitu. Itu contohnya. Ya. Oke, baik, kepada Pak Ahmad, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Diminta responnya. Iya, sejauh ini paham. Terima kasih.
Baik, terima kasih kembali Bapak Ahmad. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand saja. Pak Sitepu tuh. Izin. Kepada Bapak Hosea Sitepu, waktunya disilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih moderator. Kan kita dari tadi membicarakan istilahnya masyarakat Indonesia kurang berinovatif atau nyaman-nyaman saja. Nah, saya bertolak belakang dengan hal itu, Pak. Karena masa kita negara Indonesia yang penduduknya 270 juta dengan negara tetangga yang hanya sekitar 5 juta. Saya melihat dari contoh tahun 2015 Pak yang mengenai Karya Anak Bangsa mengenai mobil listrik yang prototipe yang dibuat oleh Karya Anak Bangsa, namun memilih kerjasama dengan pihak Malaysia. Alasannya karena pihak dari Indonesia atau pemerintah Indonesia kurang cukup perhatian dengan karya anak bangsa, masalah mengenai pembiayaan, atau sulitnya mematenkan ide di Indonesia. Sedangkan di Malaysia atau negara tetangga Singapura cukup mudah dan mereka mau membiayai apa yang menjadi ide-ide dari karya anak bangsanya. Dan saya berpandangan bahwa ini terjadi apakah karena ada budaya Indonesia yang lebih suka dengan impor daripada ekspor, karena impor mendapatkan fee istilahnya, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak. Silahkan Bapak. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi itu, mobil listrik itu contoh yang bagus ya. Mobil listrik itu kan sudah banyak yang memproduksi di luar negeri kan. Ada Tesla, ya, ada Hyundai, ada macam-macam. Dan itu pasti risetnya tuh sudah jauh. Dan pasti kualitas hasil inovasinya juga sudah hebat begitu ya. Nah, ketika ada yang mau berinvestasi di mobil listrik, ada anak bangsa yang melakukan riset dan pengembangan di dalam negeri begitu ya, mereka mampu menghasilkan. Belum yang susah itu mencari pengusaha yang mau. Ya, siapa pengusaha yang mau membangun pabrik baterainya gitu ya? Kan mobil listrik itu yang paling mahal tuh baterainya, bukan mobilnya. Nah, itu pengusahanya rata-rata nggak mau. Ya, dengan berbagai pertimbangan ya, kenapa dia tidak mau itu. Pertama juga mungkin belum tentu mampu produk dia itu menyaingi produk impor. Kualitasnya, misalnya kan begitu. Ya, karena yang diimpor itu kan pasti udah lebih maju teknologinya. Jadi dia bilang, ya sudahlah, saya nggak akan mungkin bisa menyaingi, percuma aja saya investasi sebegitu besar, nanti barang saya nggak laku. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, lalu apa solusinya? Kan begitu. Ya. Jadi sebetulnya solusi yang paling mungkin dalam kondisi market failure tadi itu, dalam kondisi kegagalan pasar itu adalah pemerintah. Nah, apa pemerintah? Misalnya begini, pemerintah kan membeli persenjataan. Misalnya contoh itu ya, beli pesawat tempur, membeli kapal selam, membeli amunisi, dan sebagainya gitu kan. Nah, itu sebetulnya semua kan di bawah kendali negara sebenarnya. Nah, negara bisa mendorong inovasi di bidang-bidang itu, sehingga bidang itu bisa dimajukan. Karena kan itu nggak tergantung pasar kan. Ya. Ada nggak yang menyaingi kapal selam kita? Ada nggak yang menyaingi pesawat tempur kita? Ya mungkin ada, tapi kan nggak diperjualbelikan di pasar, kan begitu. Persaingannya mungkin ketika sudah bertempur, baru ketahuan tuh, ini kurang andal dan sebagainya. Tetapi ya kalau nggak mulai dari situ, dari mana lagi kita bisa mulai? Kalau mobil listrik tadi kan kita udah tahu, belum apa-apa tuh pengusaha kita udah nggak minat pasti. Kenapa? Karena dia udah khawatir ini kan bisa diperjualbelikan di pasar kan. Kecuali kita bisa larang semua mobil listrik nggak boleh diimpor gitu. Tapi kan nanti kita bermasalah dengan WTO dan sebagainya.
Tapi kalau untuk government procurement, untuk procurement negara, itu kan negara berhak menetapkan saya mau pakai produk dalam negeri. Itu juga nggak akan ada yang protes. Gitu. Nah, kita bisa juga mulai dari situ, dari kondisi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kita balikan kepada Bapak Hosiasi Tepu. Apakah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Disilahkan. Oke, mungkin itu masalah mobil listrik ya kan Pak, mengenai pasar. Yang selanjutnya itu yang tahun-tahun 2020, 2021 saya lupa mengenai vaksin Nusantara Pak, yang beritanya sulit mendapatkan hak paten tersebut. Padahal di situ kan sudah jelas pasarnya itu luas. Ya, vaksin Nusantara itu sekarang tetap berjalan, ada 2, ada yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga, itu dari virus yang dilemahkan, ada yang dikembangkan dulu oleh lembaga Eijkman bekerja sama dengan Bio Farma, itu yang disebut dengan vaksin rekombinan. Ya. Nah itu prosesnya ya mudah-mudahan tahun ini salah satu dari 2 itu sudah bisa diproduksi. Kemarin itu persoalan yang dihadapi itu adalah bagaimana bisa melakukan produksi massalnya. Jadi kalau di lab sih mungkin bisa gitu ya. Tapi kan di dalam test tube itu kan hasil penelitian di lab. Untuk bisa diproduksi massal, ya saya contohkan tadi rendang ya. Bisa nggak bikin rendang 20 ton bisa selesai dalam 3 jam begitu kan? Itu berarti kan harus ada alat yang bisa untuk memproduksi rendang tersebut. Rendang kan bukan pakai teknologi tinggi, enggak lah gitu kan. Nah, kalau vaksin ini kan perlu manufacturing-nya, proses memanufakturnya itu yang masih terkendala. Yang saya dengar seperti itu. Ketika itu mau di mass production, nah itu kita belum siap seperti itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Dikembalikan lagi kepada Pak Hosiasi Tepu, bagaimana? Oke, saya sudah. Terima kasih Pak Khairil. Baik, terima kasih kembali kepada Bapak Hosiasi Tepu. Kepada para audiens, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan atau cukup? Ya, mungkin satu kali pertanyaan lagi diajukan. Masih bisa sepertinya? Atau bagaimana, kita cukupkan saja? Izin moderator. Oke, silahkan kepada Bapak Fikar, waktunya disilahkan. Ya, terima kasih. Saya baru teringat juga ya. Tadi Pak Khairul sudah menyampaikan bahwa untuk meningkat inovasi ini butuh peran pemerintah. Nah, ternyata memang peran pemerintah yang saya lihat itu bisa dikatakan kurang. Contohnya dalam hal alat tes COVID. UGM sudah menciptakan waktu itu kalau tidak salah Ginos. Cuma tidak begitu populer dilakukan di Indonesia ini. Pernah dulu di stasiun kereta katanya mau dipakai. Ternyata lama kelamaan sudah hilang. Ini kan inovasi bagus sebetulnya dari anak bangsa, tapi tidak didukung penuh oleh pemerintah. Dan kalau kita dengar informasi bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan adanya kasus COVID ini, kerjasama dengan asing, yang keuntungannya yang dia dapatkan, sekian kita antigen, sekian kita PCR, begitu keuntungan didapat oleh pengusaha-pengusaha kita. Nah, sedangkan salah satu alat tes tadi yang dikembangkan oleh UGM itu tidak didukung pun oleh pemerintah kita. Apakah memang seperti itu, Pak Khairil? Baik, terima kasih Ya, Bapak. itu ya kalau dilihat dari seluruh ekosistemnya ya di kedua belah pihak ya. Dari sisi yang memproduksi Ginos itu sendiri, tingkat keandalannya itu berapa? Tadi kan saya sudah berikan gambaran TRL ya, Technological Readiness Level.
atau tingkat kesiapan teknologi tadi itu. Ya. Jinos itu apakah sudah sampai ke TRL 9 atau baru di 6 apa 7 dan seterusnya, atau masih membutuhkan pengembangan. Ya. Itu kan bisa dibandingkan hasil dengan PCR, hasil dengan antigen, hasil dengan Jinos. Kalau ada yang melakukan riset itu bisa dibandingkan tingkat akurasinya mana yang paling tinggi. Seperti itu. Kalau tingkat akurasinya masih rendah, nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara meningkatkan tingkat akurasi? Kembali lagi harus R&D, harus riset dan development kembali. Tadi saya sudah berikan gambaran di Amerika Serikat itu, dari 100 startup, ini hanya gambaran rasio ya, dari 100 startup hanya 5 yang bisa mendapatkan pendanaan. Dari 5 yang mendapatkan pendanaan itu hanya 25% yang bisa mengembalikan modal. Berarti apa? 98,75% inovasi startup itu masuk dalam lembah kematian. Itu di Amerika loh. Di Amerika negara yang marketnya besar, yang ekonominya maju, yang teknologinya maju, yang pengetahuannya maju. Tetapi tidak apa-apa. Walaupun hanya 1,25% yang berhasil, sekali berhasil itu mereka memang untung besar. Itu. Nah, itu ekosistem yang ada di Amerika. Nah, kita bisa juga terjadi seperti itu. Dan bisa juga dari sisi implementasi kebijakan bisa. Karena begini, setiap inovasi itu merupakan disrupsi. Ya, atau ada yang menyebutnya itu creative destruction, perusakan kreatif. Inovasi itu bisa menyebabkan perusahaan bangkrut, bisa menyebabkan orang menganggur karena inovasi. Gitu ya. Kenapa? Inovasi produk baru lebih bagus, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien, akibatnya perusahaan lama yang menghasilkan produk yang sama bisa bangkrut. Akibatnya tenaga kerja mereka juga bisa kehilangan pekerjaan. Itu inovasi. Nah, dari sisi political ekonomi, perusahaan lama itu pasti akan mencari dukungan kepada pemerintah. Itu wajar. Ya. Supaya dia tidak bangkrut, kan? Nah, dukungannya apa? Wah, jangan dulu diterima itu inovasinya. Nanti ini sekian banyak orang yang akan kehilangan pekerjaan. Misalnya seperti itu. Itu bisa jadi. Boleh jadi juga seperti itu. Atau kalau dia tidak dikalahkan seperti itu, memang dia hanya ingin melindungi bisnisnya. Itu juga bisa terjadi di mana-mana, di semua negara juga begitu. Jadi ada aspek politikal ekonominya yang juga menjadi faktor terhambatnya inovasi. Ya, kita punya istilah rent seekers ya. Rent seekers, pemburu rente, kira-kira begitu kan. Kalau udah alat PCR, alat tes antigen itu semua bisa import dengan mudah gitu. Tiba-tiba ada Jinos yang nggak memerlukan barang-barang yang diimpor, nah bisnis saya bisa bangkrut dong, kan begitu kira-kira. Nah, karena memang inovasi itu karakteristiknya begitu. Nah, jadi kalau memang political, saya setuju dengan pendapat Anda, political ekonominya itu berpihak kemana? Kalau berpihak kepada perusahaan yang kena disrupsi, itu gagal. Contoh juga dulu itu Gojek dan sebagainya itu. Itu kan dulu di awal-awal ada menyatakan ini melanggar ketentuan peraturan tentang transportasi. Ingat nggak dulu? Ya. Nah, untung presiden mendukung, jadi nggak jadi kan. Kalau memang dipakai undang-undang tentang transportasi, itu pasti nggak boleh Gojek itu. Itu kan. Nah, itu contoh lah. Ya. Jadi memang banyak sekali aspeknya, ada aspek politik, ada aspek ekonomi, ya, ada aspek ya tadi yang saya sebutkan itu pihak-pihak yang bisa dibangkrutkan oleh inovasi, itu juga akan berusaha supaya mereka tidak terdampak. Itu. Oke, baik, terima kasih banyak jawabannya Bapak Khairil. Kembalikan lagi kepada Bapak Fikar. Bagaimana Bapak? Bagaimana responnya? Ya, terima kasih Bu Moderator. Terima kasih Pak Khairil. Oke, baik, terima kasih banyak. Pak Sianipar saya lihat tadi mau tanya. Enggak. Baik, kepada
Yang ingin bertanya langsung saja dipersilahkan. Kepada Bapak Raffles Yanipar. Disilahkan waktunya Bapak. Nggak ada Bu, sudah aman Bu. Oke, sudah aman sepertinya. Bagaimana Bapak Ibu, kita tutup saja diskusi hari ini, atau mungkin ada lagi yang ingin bertanya, yang masih ingin berdialog lebih lanjut kepada Bapak Khairil, atau mungkin bisa di luar ini, bisa ya Pak dihubungi Bapak. Izin untuk moderator. Iya, kepada Bapak Abrar Halim, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatan yang kalian berikan. Maaf Pak, diaktifkan lagi suaranya Pak, itu di mute tadi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin yang terhormat Ketua Jurusan Prodi Magister PPKN UMP, selanjutnya yang terhormat Bapak Khairil Abdini selaku narasumber kita pada perkuliahan pada sore hari ini. Mungkin langsung saja Pak, mungkin saya berangkat dari faktor ya. Faktor mungkin ini menurut pendapat saya pribadi dulu ya Pak, berangkat dari situ. Menurut saya salah satu faktor terhambatnya inovasi di Indonesia, salah satunya memang tingginya perilaku konsumtif oleh masyarakat Indonesia gitu, Pak, terhadap barang-barang yang mungkin yang diciptakan ataupun yang berasal barang-barang impor dari luar negeri gitu, Pak. Yang mana juga saya yakin dan percaya tidak dapat dipungkiri memang kualitas dari barang-barang impor itu juga termasuk kualitas yang lebih baik daripada kualitas-kualitas yang ada di Indonesia gitu, Pak. Jadi menurut saya salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi di sini perilaku konsumtif dari masyarakat Indonesia yang terlalu tinggi, sehingga mungkin inovasi-inovasi yang mungkin masih ingin tumbuh seperti itu di Indonesia, tetapi terhalang dari hal-hal tersebut sehingga menjadikannya layu dan juga sampai juga mati seperti itu. Jadi menurut saya di sini saya bukan menuduh ataupun bagaimana ya Pak terhadap pemerintah, tapi saya yakin di sini pemerintah mempunyai andil besar sebenarnya dalam hal ini, dalam meningkatkan inovasi di Indonesia. Salah satunya sebenarnya seperti ini Pak, yang menjadi pertanyaan dari saya. Di satu sisi pemerintah kan mendukung, mengangkat dan mendorong inovasi itu sendiri, seperti yang kita ketahui, seperti di pemerintahan Bapak Jokowi itu kan mendukung kemarin programnya itu mobil SMK, tetapi pada akhirnya mobil SMK itu tidak jelas ketentuan dan juga termasuk produksinya seperti itu terhadap pada masyarakat. Sehingga mungkin kembali kepada yang saya sampaikan tadi, kembali kepada masyarakat lebih memilih mungkin produk-produk yang jelas kualitas dan juga gitu Pak, kualitas dari barang tersebut, sehingga tersisih produk-produk kita dengan sendirinya tersisih. Di satu sisi memang pemerintah ini mendukung, tetapi satu sisi lain pemerintah tidak seolah-olah tidak membatasi gitu Pak, impor barang-barang yang mungkin di Indonesia sudah menjadi kompetitor juga dalam bidang itu, seperti mobil ataupun juga elektronik, kan juga Indonesia sudah mulai menguasai bidang itu juga sebenarnya Pak, walaupun masih dalam tahap merayap mungkin baru istilahnya. Tetapi mungkin kan Indonesia sudah memulai, dan juga alangkah baiknya juga pemerintah juga mendukung secara maksimal, bukan setengah hati gitu. Jadi menurut saya pertanyaan saya di sini, apa saja mungkin dari pemerintah kiat-kiatnya untuk membantu dan merealisasikan inovasi Indonesia yang lebih baik ke depannya, Pak. Dan juga di sini kita kan dari kalangan pendidikan, akademisi juga berharap kita semua juga ingin berkontribusi dalam hal tersebut. Jadi sembari kita juga meminta dukungan dari pemerintah selaku yang mempunyai andil besar,
juga di sini kita juga tidak melepas tangan mungkin dari kita pihak akademisi juga saya juga meminta bagaimanapun gerakan menurut Bapak dari kita kaum pendidikan seperti itu. Mungkin sudah panjang lebar pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Abrar Halim. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Khairil, disilahkan. Ya, jadi ini pertanyaan kita atau diskusi kita ini seperti membahas telur dan ayam ya. Kita tahu terjadi kegagalan pasar. Kita tahu kalau terjadi kegagalan pasar, solusinya intervensi dari pemerintah. Kan begitu. Baik itu intervensinya bentuknya kebijakan maupun kelembagaan. Nah, masalahnya itu sekarang begini. Ketika terjadi kegagalan pasar itu, ya, artinya dunia bisnis itu tidak mau berinovasi, walaupun perguruan tinggi menghasilkan invensi belum inovasi ya, menghasilkan penemuan-penemuan yang bisa berlanjut ke inovasi, swastanya itu tidak ada yang berminat. Nah, ini kondisi yang memang kondisi kondisi yang deadlock kalau menurut saya. Kenapa disebut deadlock? Akibatnya apa? Ketika negara menyediakan anggaran riset, akibatnya anggaran riset itu semua ditujukan untuk menghasilkan publikasi, ya, publikasi di dalam jurnal. Akibatnya apa? Akibatnya berlomba-lomba orang untuk menghasilkan publikasi. Nah, di mana dipublikasikannya? Ya kalau nggak bisa di Q1, di Q2. Nggak bisa di Q2, ya dicari-cari yang lain-lain. Ya, saya bahkan sampai mendengar ada yang membuat seminar internasional, begitu kan? Lalu dipublikasi dalam bentuk proceeding. Internasionalnya juga mendingan internasionalnya banyak negara, ngundang aja Timor Leste 1 misalnya gitu. Udah internasional juga kan. Nah, proceeding itu sekarang banyak sekali. Jadi banyak sekali terjadi predator jurnal ya. Jurnal-jurnal yang bersifat predatory begitu. Nah, inilah yang disebut oleh Taylor akibat dari kegagalan pasar itu, inovasi yang dilakukan oleh negara melalui biaya hibah riset dan sebagainya itu berujung kepada misalokasi sumber daya. Nah, tadi juga data-data membuktikan ya, citation per dokumen dari jurnal dari hasil publikasi yang dihasilkan peneliti Indonesia itu juga terendah di Asia. Ya, hanya 5 itu kalau nggak salah citation-nya. Indeksnya juga rendah. Ya, jadi kita nggak menghasilkan apa-apa di ujung karena memang di ujungnya itu terjadi market failure. Sementara di hulunya pemanfaatan dana riset itu digunakan untuk berlomba-lomba publikasi. Ya karena memang apa? Karena memang kampus dituntut menilai dosen dan penelitinya itu kumnya berapa? Kumnya itu dari mana? Dari publikasinya berapa? Jadi akhirnya kita putar-putar di area itu. Ya. Nah inilah problematiknya permasalahan yang kita hadapi sekarang ini. Nah tadi disebutkan bahwa masyarakat kita konsumtif. Sebetulnya konsumtif itu bagus ya. Berarti banyak dong orang yang akan membeli produk kan gitu. Kalau dia konsumtif kan pasar kita itu kan besar sekali, 270 juta penduduknya. Itu bagus. Tetapi kan sayangnya itu bukan produk yang kita hasilkan. Ya. Mereka mengkonsumsinya produk-produk impor. Dulu memang di tahun 80-an, 90-an, itu produk impor itu menjadi kebanggaan lah. Ya. Kalau nggak pakai barang impor, kayaknya nggak gaya. Sekarang sepertinya sudah berkurang lah, nggak seperti itu. Ya. Nggak ada lagi orang yang terlalu import minded juga sudah tidak. Orang sekarang udah melihat ke kualitas produk. Jadi kesempatannya banyak sebenarnya. Apa bidang yang bisa itu? Itu tadi obat saja. Obat penurun panas saja kalau kita bisa hasilkan itu yang mengkonsumsi obat penurun panas di negara ini kan banyak sekali. Itu juga masih import gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong.
industri farmasi kita misalnya bersama dengan perguruan tinggi yang melakukan riset di bidang farmasi, didorong oleh kebijakan pemerintah, kita bisa harusnya mampu menghasilkan obat-obat yang sangat dibutuhkan secara luas di dalam masyarakat, seperti itu. Jadi itulah kondisinya sekarang itu, di dalam segala hal kita tuh memang lemah. Dari 5 pilar tadi kita lemah, kemudian terjadi kegagalan pasar, lalu peneliti kita sendiri juga kurang bergaul dengan sejawatnya di tingkat global, ya kan? Nah, itu kondisi yang kita hadapi. Dari mana kita mulai? Ya harusnya semuanya dimulai diperbaiki. Itu ranking universitas kita juga rendah, ya. Itu realitas. ITB itu hanya ranking 900 loh di dalam Time Higher Education. Di Malaysia itu sudah ada universitasnya ranking 300 di tingkat global. Kalau Singapura sudah nggak usah ditanya lah. NTU dan NUS itu rankingnya di sekitar 10. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki dan itu memang memerlukan perbaikan yang secara sistematis ya, terencana. Dan perlu juga mencari unggulan. Tidak semua universitas juga harus melakukan riset gitu. Banyak juga universitas yang khusus di bidang pengajaran kan. Teaching. Jadi teaching university, ada research university. Nah, kita mungkin ke depan harus fokus. Ini research university, ini teaching university. Dan juga dosen jangan dipaksa juga kalau dia nggak berminat riset, dipaksa riset, ya akhirnya gitu tadi. Memaksakan supaya dia bisa menghasilkan paper, diterbitkan di mana? Ya kadang-kadang di jurnal dalam negeri, di mana, seperti itu. Nah, inilah barangkali ya area-area yang memerlukan perbaikan ke depan. Baik, terima kasih Bapak. Dikembalikan kepada Pak Abrar Halim. Bagaimana Pak? Baik, mungkin yang disampaikan dari Pak Pelo tadi mungkin untuk pemahaman saya mungkin sudah cukup jelas ya Pak. Terima kasih atas penjelasan yang telah Pak sampaikan. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tampaknya sudah banyak diskusi kita pada hari ini. Dialog juga semakin ke ujung semakin panas sepertinya, tapi mohon maaf kita harus disekat karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 5 sore. Untuk itu kita cukupkan sesi tanya jawab dan juga dialog singkat pada hari ini. Dari pemaparan materi tadi kita coba ulas kembali, terlihat bahwa sebenarnya urgensi inovasi ini sangat diperlukan pada dasarnya guna menghindari ketergantungan terhadap impor pasar global yang semakin kompetitif hari ke hari dan juga hal-hal mendesak lainnya. Tapi nyatanya pada posisinya Indonesia berada pada peringkat ke-87 dunia dan dalam 10 tahun terakhir ini berada pada posisi di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Begitupun dengan PDB-nya yang hanya mampu mencapai 0,02%. Nah, hal ini menurut Bapak Khairil akibat faktor kegagalan pasar, kemudian ada juga yang namanya kurangnya intervensi dari pemerintah, kemudian lemahnya jejaring global dari periset dan sebagainya. Dan ini dikatakan sebagai faktor mengapa perlu terwujudnya inovasi. Selain itu juga ada yang namanya creative insecurity sebagai faktor mengapa Indonesia ini tidak memiliki dorongan untuk berinovasi. Nah, maka dengan kecemasan ini diharapkan adanya sensitivitas, kepedulian dan juga dukungan politik dan kepemimpinan untuk meningkatkan motivasi dan inovasi ini. Mungkin dengan cara mentransformasikan segala kecemasan dan ketergantungan tadi menjadi apa yang disebut sebagai ancaman eksternal sebagaimana yang telah dipaparkan ke dalam materi. Karena kita juga sudah berada pada ujung acara, sebagai penutup, diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Khairil Abdini atas materi yang luar biasa yang telah beliau sampaikan. Kemudian terima kasih juga kepada para audiens yang mengikuti acara ini hingga akhir acara. Semoga Bapak Khairil Abdini kita bisa bertemu lagi di lain waktu atau di lain kesempatan. Amin. Akhir kata,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Ariska Dwi Asmil selaku moderator izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan kepada Pak Khairil yang telah membuka wawasan kita, yang telah membuat kita cemas sore hari ini akan hasil inovasi-inovasi. Ya, oleh karenanya itu mari sama-sama kita bergerak ya untuk bisa menuju kepada sebuah titik di mana kita harus membangun diri, harus menyadarkan diri kita untuk bisa menghasilkan banyak teknologi yang tepat guna. Ya, dan mudah-mudahan pemerintahan kita nanti bisa merespon apa-apa yang sudah dihasilkan dalam lembaga pendidikan termasuk oleh tesis-tesis mahasiswa kita. Kami selaku Prodi sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Khairil Abdini atas share ilmu, berbagi pengalaman, berbagi wawasan. Ya, pada hari ini kami mendapatkan banyak sekali informasi, banyak sekali mendapatkan penyadaran ya tentang apa yang dihadapi oleh Indonesia di era globalisasi ini. Juga terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang telah aktif bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah cara kita ya terus memproduksi diri untuk terus belajar agar kita menjadi bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian kita tutup kuliah umum kita bersama Pak Khairil Abdini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Khairil. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nah. Sama.